Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat sejahtera. Saya Dr. Muda Putri Dina Maulia Ulfa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tindakan tes lakmus. Untuk tindakan tes lakmus ada prosedur kerjanya. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang dapat disiapkan adalah yang pertama ada spekulum, ada handscoon, ada kertas lakmus, ada pinset anatomi, ada pipet, anggap saja spuit ini adalah pipet, kemudian ada bengkok, ada hand sanitizer ataupun bisa cuci tangan langsung, kemudian ada larutan klorin 0,5%, anggaplah ini larutan klorin, terus ini ada cairan antiseptik dan juga ada kasa steril, ada tempat sampah medis dan juga ada lampu ginekologi. Untuk tahapan yang kedua adalah memperkenalkan diri dan juga inform konsen kepada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Putri. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini di klinik bersalin. Saya juga yang bertugas untuk mengambil sampel air ketuban Ibu, Bu. Iya, dokter. Ibu, nanti untuk pengambilan air ketubannya itu mungkin sedikit tidak nyaman Ibu, karena saya nanti akan memasukkan alat yang namanya spekulum. Nanti alatnya dimasukkan, baru saya bisa ngambil sampel air ketubannya Ibu dengan menggunakan pipet. Nah, setelah diambil air ketubannya, baru alatnya dilepas. Apakah Ibu sudah tahu alatnya seperti apa? Besi ya, dokter? Iya, benar, besi. Sebentar ya, saya ambilin biar Ibu tahu. Nah, ini alatnya, Bu. Namanya spekulum. Nanti dimasukkan ke dalam vagina. Mungkin sedikit tidak nyaman, Ibu, tapi Ibu tidak usah khawatir. Saya usahakan Ibu tidak merasakan begitu sakit pada saat dimasukkan, karena saya nanti akan masukkan secara perlahan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia. Ibu, permisi untuk selimutnya dibuka dulu ya Bu ya, untuk mempermudah pengambilan sampel dan juga pemasangan dari alat ataupun spekulum. Baik, dok. Kemudian pemeriksa menghidupkan lampu ginekologi. Sebelum dilakukan tindakan pengambilan sampel, maka dokter memastikan perlengkapan dari alat yang akan digunakan. Setelah itu, dokter mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, pastikan tangan tidak menggunakan aksesoris, baik dia itu cincin, gelang, ataupun jam tangan. Setelah itu, baru mencuci tangan. Bisa mencuci tangan langsung ataupun pakai hand sanitizer. Setelah itu, keringkan tangan. Setelah mengeringkan tangan, baru menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, baru dilaksanakan tindakan pengambilan sampel. Pemeriksa berdiri di sebelah kanan dari pasien. Baik Ibu, saya akan mulai untuk pengambilan sampelnya ya Ibu. Jangan terlalu tegang Ibu, rileks aja ya. Saya bersihkan dulu di daerah bagian vagina luarnya ya. Yang pertama adalah membersihkan bagian introitus vagina terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, baru kasa dibuang ke tempat sampah medis. Sekarang Ibu silakan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi yang dalam Ibu. Saya mulai masukkan ya Bu ya. Kemudian fiksasi labianya, masukkan spekulum dengan kaki berada di lateral. Setelah itu putar 90 derajat, baru dibuka spekulumnya dan dikunci. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan pipet.
pipetnya, ambil sampelnya. Setelah diambil, letakkan. Permisi ya Bu ya, saya lepaskan untuk spekulumnya, sudah saya ambil sampelnya. Buka penguncinya, tutup spekulum, jangan terlalu rapat, baru putar 90 derajat. Tarik nafas, dikeluarkan, baru spekulumnya direndam di larutan klorin. Permisi Bu, silakan pakai kembali ya Bu ya selimutnya. Untuk pengambilan sampel air ketuban Ibu sudah selesai. Tinggal saya meneteskan sampel air ketuban Ibu pada kertas lakmus. Saya tinggal dulu ya Bu ya untuk meneteskannya. Untuk sampel air ketuban yang sudah diambil, itu diteteskan kepada kertas lakmus. Diteteskan, lalu ditunggu untuk beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, terdapat perubahan warna pada kertas lakmus yang menunjukkan hasil yang positif. Pemeriksaan tes lakmus sudah dilakukan dengan hasil yang positif, yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada kertas lakmus yang awalnya berwarna merah muda berubah menjadi warna ungu setelah diteteskan air ketuban dan didiamkan beberapa saat. Ini menunjukkan bahwa air ketuban bersifat basah. Setelah dilakukan pengambilan sampel air ketuban dan juga dilakukan tes lakmus, maka selanjutnya adalah melepaskan handscoon, lalu dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, baru dikeringkan. Kemudian jangan lupa untuk mematikan lampu ginekologi. Sekian dari video demonstrasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.